sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi seluruh para pendengar dimanapun kita berada. Saat ini kita bertemu dalam program Suluh, Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga, yang bekerja sama dengan Radio Betani FM 107.7. Mari kita sebelum merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh suatu kehormatan pada saat hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan akan suara Tuhan, yaitu suara yang agung, suara yang mulia, suara yang menjadi kebutuhan akan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menyucikan hati kami dan melayakkan kami untuk kami ada di dalam hadirat-Mu ketika pemberitaan firman-Mu dinyatakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda Kehidupan, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Tema pada saat ini adalah Jemaat Tuhan yang menjaga kebangsaan. Jemaat Tuhan yang menjaga kebangsaan. Nats pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kesejahteraan lahir dan batin merupakan impian setiap insan manusia. Bahkan kehidupan yang sejahtera itu seringkali juga menjadi visi dan misi suatu bangsa. Bagaimana menciptakan suatu kondisi bangsa yang sejahtera. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kita yang ada dan hidup di tengah-tengah bangsa dan negara. Di dalam teks bacaan kita pada saat ini menceritakan suatu amanat yang mengandung suatu nasihat yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh bangsa Israel yang saat itu hidup di dalam pembuangan di Babilonia. Tentu hidup di dalam pembuangan, hidup di dalam penjajahan, biasanya identik hidup dalam suatu penderitaan.
Namun apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel? Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan bangsa Israel, Tuhan ingin agar bangsa itu menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam kondisi yang sulit itu, Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana kamu berada. Perintah ini sesungguhnya merupakan perintah yang sangat berat. Itu artinya bahwa orang-orang yang ada di dalam pembuangan harus mengupayakan yang terbaik bagi bangsa yang saat itu sedang menjajah. Seolah-olah Tuhan berkata kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah. Perintah Tuhan ini sebenarnya perintah yang sangat agung dan mulia. Karena perintah ini datangnya daripada Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk berbuat dan melakukan kebaikan kepada bangsa yang tidak berbuat baik kepada kita, bahkan kepada bangsa yang saat ini menganiaya dan membuat penderitaan bagi bangsa Israel. Nasihat yang cukup lengkap yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Namun sesungguhnya nasihat itu mengandung suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh bangsa yang terbuang itu. Jika bangsa itu ingin menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Perintah Tuhan sangat jelas bahwa untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang sedang ada di dalam pembuangan, ada 3 hal yang dinasihatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah supaya orang yang ada di dalam pembuangan itu mendirikan rumah untuk didiami. Kita tahu bahwa kebutuhan rumah merupakan kebutuhan yang penting, kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan umat manusia. Dan hal yang kedua, firman Tuhan katakan, supaya bangsa Israel juga membuat kebun untuk ditanami, supaya bangsa itu bisa menikmati akan hasil dari kebun itu. Dan yang ketiga, Tuhan memerintahkan supaya para orang tua mencarikan
anak-anaknya, istri, dan suami. Jemaat yang mengasihi Yesus Kristus, perintah ini adalah perintah yang harus dikerjakan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang dijumpai oleh tanganmu, yang ada di hadapanmu, lakukanlah, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, seolah-olah kamu lakukan untuk Tuhan, dan jangan menggunakan hikmat yang berasal daripada dunia. Karena hikmat yang berasal daripada dunia tidak akan menghasilkan dan membawa apa-apa. Kita bersyukur karena nasihat yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini ternyata bukan hanya didengar, tetapi bangsa Israel akan siap melaksanakan amanat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota. Tentunya ini menjadi tantangan yang besar bagi orang-orang buangan, karena orang-orang Israel dilarang untuk menyembah Allah selain Allah yang ada di Babel. Orang Israel mendapat intimidasi untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Allah Israel. Namun puji Tuhan, bangsa Israel lebih taat terhadap perkataan Tuhan daripada nasihat manusia. Itu adalah nasihat yang pertama. Sedangkan nasihat yang kedua, Tuhan Allah memerintahkan bangsa yang dibuang itu untuk berdoa bagi kota itu dan berdoa bagi Tuhan Allah Israel. Jemaat yang mengasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Di mana rumah kita tinggali, Tuhan memiliki rencana bagi kita. Dimanapun kita sedang bekerja, Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita. Dan para siswa-siswi yang mengasihi Tuhan, dimanapun Anda belajar, Tuhan juga punya rencana masa depan yang indah bagi saudara. Percayalah bahwa setiap nasihat-nasihat dan didikan perintah daripada Tuhan itu adalah ajaran-ajaran yang membawa kepada kehidupan, kepada keadaan damai sejahtera yang sungguh-sungguh. Memang manusia bisa saja
menciptakan satu kesejahteraan, damai sejahtera, dengan mengumpulkan harta kekayaan yang banyak, dengan memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi segala sesuatu yang berdasar dari dunia ini tidak seperti yang diberikan oleh Tuhan. Karena kesejahteraan yang berasal daripada Tuhan itu adalah kesejahteraan yang ada di dalam setiap keadaan. Tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang kita alami, namun di dalam semua keadaan, kalau damai sejahtera Allah itu diberikan, damai itulah yang akan menolong kita untuk kita dapat melihat akan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman, janganlah di tengah-tengah bangsa yang kamu sedang dibuang itu, kamu berpikiran yang negatif, kamu berpikiran yang pasif, kamu putus asa, kamu kecewa. Bangkit dan bangun, bahwa ada rencana-rencana yang mulia yang Tuhan ingin kerjakan bagi bangsa Israel. Dan inilah sebenarnya yang juga merupakan panggilan bagi setiap umat Tuhan. Setiap umat Tuhan memiliki panggilan untuk menjaga bangsanya, supaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia ini, terjaga dan ada di dalam kesejahteraan Tuhan. Saat ini kita sebagai warga negara Indonesia, kita bisa bertanya di dalam diri kita sendiri, apa yang sudah bisa kerjakan di dalam menghadirkan dan menjaga bangsa kita, supaya visi mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa itu terjadi. Setidak-tidaknya Tuhan sudah berfirman kepada kita untuk kita menjadi surat-surat Kristus yang hidup dimanapun kita berada, dan kepada siapapun kita bekerja, bahkan kepada siapapun yang kita jumpai, bagaimana anak-anak Tuhan menghadirkan damai sejahtera yang sejati itu. Karena itulah panggilan hidup kita di tengah-tengah bangsa yang kita cintai. Kita harus terus mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita, karena bangsa dan kota kita membutuhkan dukungan doa kita. Kita harus percaya bahwa doa yang sungguh-sungguh, doa yang hidup di dalam kebenaran, doa orang benar
akan besar kuasanya. Sehingga kota kita, bangsa kita membutuhkan atmosfer kehadiran Allah melalui doa-doa kita. Agar setiap keputusan yang diambil oleh para pemerintah kita, baik dari tingkat 1 maupun tingkat 2, semuanya mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan putus asa, jangan gelisah menghadapi persoalan-persoalan yang saat ini diizinkan Tuhan di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana bagi bangsa kita dan kota kita. Dan janganlah kita menjadi bosan untuk berdoa bagi bangsa kita dan kota kita Salatiga. Karena di mana kita berada, Tuhan menghendaki kesejahteraan itu ada. Dan kalau kesejahteraan itu ada, itu juga yang juga menjadi kesejahteraan kita bersama. Mari umat Tuhan, kita mendatangkan damai sejahtera dan menjaga kebangsaan kita ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mendengar akan nasihat dan didikan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya setiap perkataan-perkataan yang sudah kami dengar ini mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia dan kota kami Salatiga. Tempat di mana kami berada Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana bagi bangsa kami dan kota kami. Untuk itu kami ingin mendoakan para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, roh hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan dan hati yang menghormati Tuhan dianugerahkan kepada para pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini kami ingin berdoa secara khusus untuk Radio Betani yang ada di kota Salatiga. Tuhan, kami mengucap syukur dengan kehadiran radio ini. Karena kami tahu melalui radio ini Tuhan, Injil Kristus Yesus diberitakan dan keselamatan terjadi di berbagai macam tempat. Kerajaan Allah dinyatakan. Untuk itu Tuhan, kami ingin mendoakan seluruh staf dan para pegawai dan pelayan-pelayan Tuhan di Radio Betani ini. Kiranya Tuhan anugerahi
damai sejahtera, dan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi seluruh para pendengar radio ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, dan biarlah di dalam setiap perjuangan hidup yang saat ini terjadi, mereka tetap melihat didikan dan arahan Tuhan untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus di dalam menghadirkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Seluruh para pendengar Radio Betani FM, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kondisi dan keadaan di Indonesia dan di kota Salatiga